got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it clap. I got 3 old guys, I'm wild with it. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rostina dari kelas 23 2A Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar Maju. Di sini saya akan memberikan kesimpulan dari diskusi kelompok 1 mengenai prinsip-prinsip etika bisnis untuk memenuhi mata kuliah etika bisnis. Etika bisnis adalah perilaku seseorang dalam berbisnis. Sebuah bisnis dapat berjalan ketika kita menerapkan etika di dalam berbisnis. Adapun beberapa etika yang harus diperhatikan ketika kita menjalankan sebuah bisnis, yaitu yang pertama, kode etik, aturan dalam melakukan suatu pekerjaan. Yang kedua, pelatihan dan pendidikan. Pelatihan untuk memperluas keterampilan, sedangkan pendidikan memperluas pengetahuan atau wawasan. Yang ketiga, transparansi, keterbukaan dalam melaksanakan suatu proses kegiatan bisnis. Yang keempat, tanggung jawab sosial, tanggung jawab perusahaan atau pemilik sebuah bisnis kepada konsumen, karyawan, komunitas, dan lingkungan. Yang kelima, kepemimpinan yang teladan, memberikan contoh yang baik kepada bawahannya. Contohnya, disiplin waktu dan tanggung jawab. Dan yang terakhir, yang keenam, evaluasi dan peningkatan berkelanjutan dilakukan agar rencana yang telah direncanakan berjalan secara efektif dan efisien. Selain itu, ada pula beberapa prinsip-prinsip dalam etika bisnis, yaitu yang pertama, prinsip otonomi. Kemampuan seseorang bertindak berdasarkan kesadaran dirinya sendiri tanpa pengaruh dari pihak lain. Yang kedua, prinsip kejujuran. Harus ditanamkan dan berlaku pada partner bisnis, investor, maupun konsumen. Yang ketiga, prinsip keadilan. Mampu bersikap sama secara objektif, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang keempat, prinsip saling menguntungkan. Tidak ada pihak yang dirugikan dalam bisnis, harus saling menguntungkan. Dan yang kelima, prinsip integritas moral. Wajib berkomitmen penuh untuk melindungi kewajiban kerja, diri sendiri, dan masyarakat umum. Selain etika bisnis dan prinsip, di dalam berbisnis ada 2 unsur pokok sehingga bisnis dapat berjalan, yaitu unsur subjek dan objek. Yang dimaksud dengan subjek yaitu adalah pelaku bisnis itu sendiri, yang meliputi pemerintah, pemilik perusahaan, pemegang saham, manajer, karyawan, produsen, pemasok, distributor, masyarakat, dan konsumen. Sedangkan objek bisnis yang dimaksud adalah barang dan jasa yang menjadi objek dari pelaku bisnis. Di dalam berbisnis, pasti memiliki dampak positif dan negatif, karena ada kalanya bisnis tersebut berhasil dan ada kalanya bisnis tersebut gagal. Berikut dampak positif dalam berbisnis. Yang pertama, meningkatkan reputasi perusahaan, membantu untuk meningkatkan citra positif di pasar dan masyarakat. Dan yang kedua, perusahaan jadi lebih terpercaya. Perusahaan yang selalu mengedepankan etika bisnis bisa membuat perusahaan menjadi terpercaya di mata pelanggan. Dan yang ketiga, perusahaan dapat beradaptasi terhadap perubahan. Karyawan yang memiliki etika bisnis di tempat kerja merupakan kunci utama dari kesuksesan perusahaan. Yang keempat, menciptakan budaya perusahaan yang khas, membuat keunggulan dalam perusahaan itu. Adapun dampak negatif dari etika bisnis yaitu kerugian finansial, merusak reputasi perusahaan, dan mengurangi kepercayaan pelanggan. Oleh karena itu, perusahaan harus menghindari pelanggaran etika bisnis dan memastikan bahwa mereka mematuhi prinsip-prinsip etika bisnis. Itulah kesimpulan dari diskusi kelompok 1 yang membahas mengenai prinsip-prinsip etika bisnis. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.